sebagai seorang muslim. Dan juga manusia terlahir dalam keadaan tidak memiliki apa, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki skill, kemampuan, tidak memiliki harta. Dan di dalam Islam, ilmu itu harus dipelajari. Ilmu harus diupayakan. Dan tidak ada yang namanya istilah ilmu laduni. Pernah belajar, tahu-tahu pintar. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, membacakan kitab Khud Aqidataka minal Kitabi wa Sunnati Sahihah yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad bin Jamil Zain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai beliau. Kita tidak panjang lebar ya. Sebelum kita memasuki materi, mungkin ada nasihat singkat terkait pasca Ramadan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan takwa kepada orang-orang yang berpuasa, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Dan kata la'alla itu memberikan dua faedah. Kalau dalam ilmu nahwu yang disyarah oleh Al-Imam Muhyiddin Abdul Hamid dalam kitabnya Tuhfatul Thaniyah, kata la'alla itu yufidu al-wuqu' wa tarajji. Jadi la'alla itu memberi faedah pasti terjadi. La'allakum tattaqun, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, yufidu tawakkul, dia memberi faedah pasti terjadi. Jadi kalau orang berpuasa itu pasti bertakwa. Dan taroji itu berharap, roja. Ya, dia berharap dengan puasanya itu dia mengharapkan menjadi manusia yang bertakwa. Ya. Tapi kenapa nggak semua orang puasa itu jadi bertakwa? Buktinya apa? Ya buktinya ketika Ramadan masjid penuh, Al-Quran dikumandangkan, orang berlomba-lomba melakukan kebaikan, orang malu untuk melakukan kemaksiatan. Tapi selesai bulan Ramadan, saat itu juga masjid langsung bersih, separuh hilangnya takwa. Ya, harusnya selesai Ramadan itu semakin istiqomah. Tapi justru malah hilang dari peredaran. Nah itu bagaimana? Ya para ulama menyebutkan bahwasanya
Puasa yang mengantarkan kepada ketakwaan adalah puasa yang benar-benar mengikuti tata cara puasanya Rasulullah SAW, yaitu bukan hanya sekedar meninggalkan yang halal, gak makan, gak minum, itu kan halal ya. Makan minum itu kan perkara yang halal. Berhubungan suami istri itu kan perkara yang mubah ya. Jadi bukan hanya meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, bukan hanya meninggalkan yang halal, tapi juga dia mampu meninggalkan yang haram. Ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang mengandung dosa, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan-perbuatan keharaman, perbuatan-perbuatan kebodohan, jahiliyah itu lagi kebodohan, keharaman, kedoliman. Maka falaisa lillahi hajatun ya'yada ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh. Allah tidak butuh dengan puasanya orang-orang yang model seperti itu. Tapi puasanya tetap sah. Karena menipu itu tidak membatalkan puasa. Berdusta tidak membatalkan puasa. Tukaran, gelut, ya enggak batalkan puasa. Korupsi enggak batalkan puasa. Ya, yang batalkan puasa itu yang disepakati: makan, minum, berhubungan suami istri secara sengaja di siang hari saat dia berpuasa. Itu membatalkan puasa. Tapi yang lain enggak. Tapi kenapa Allah enggak terima, enggak menerima? Ya karena dia hanya meninggalkan perkara yang halal saja, enggak meninggalkan perkara yang haram. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah puasa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Allahumma amin. Baik, itu nasihat singkat pasca Ramadan. Kita masuk ke materi. Kita kemarin ya menjelaskan tentang macam-macam tauhid dan faedah-faedah mempelajarinya. Kemudian mempelajari tentang syarat diterimanya sebuah amalan. Kemudian ada pembagian syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar itu memalingkan ibadah yang mestinya dia tujukan kepada Allah, tapi dia tujukan kepada selain Allah. Seperti sesembelihan, ya, barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam syirik akbar. Seperti doa itu ibadah, tapi ketika ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka dia juga terjerumus ke dalam syirik akbar. Ya, berdoa kepada kuburan. Ya, jadi nanti bisa dibedakan antara berdoa kepada kuburan dan berdoa di sisi kuburan. Itu dua-duanya beda hukum.
Kalau doa kepada kuburan, dia memohon kepada sahibul kubur agar hajatnya disampaikan kepada Allah. Namanya tawassul. Ya, dia memohon kepada penghuni kubur, dia meminta, ya, berwasilah, bertawassul, ya, agar penghuni kubur ini yang dianggap soleh ini menyampaikan hajatnya kepada Allah. Kenapa tak langsung minta kepada Allah? Karena dia meyakini dia itu orang yang kotor, orang yang banyak maksiat, orang yang banyak dosa. Jadi kalau minta langsung kepada Allah, ya, itu takut nggak diterima. Makanya melalui jalur tawassul, ya, mengambil perantara pada orang-orang yang soleh atau yang dianggap soleh yang telah meninggal dunia. Akhirnya apa? Dia memohon bukan kepada Allah tapi kepada orang yang dianggap soleh yang telah meninggal dunia. Ya, ini terjerumus dalam syirik akbar, syirik besar. Kenapa? Karena mestinya dia minta kepada Allah, bukan minta kepada ahlul kubur, penghuni kubur. Ya, adapun mengkiaskan, menganalogikan dirinya itu orang yang kotor, orang yang banyak dosa, sehingga dia tidak punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau dia minta langsung, dia merasa nggak diterima, maka dia menggunakan perantara. Mereka kiaskan, mereka analogikan dengan kita ketika minta dengan raja atau kepada pimpinan-pimpinan, ya, kepada pejabat-pejabat atau kepada kepala daerah. Kita nggak dekat, maka kita minta melalui asistennya. Kita melalui asistennya agar asistennya yang langsung menyampaikan kepada bupati, kepada gubernur, kepada wali kota, kepada menteri, kepada presiden. Ya, maka ini analogi yang batil, yang keliru. Kenapa keliru? Karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, Allah nggak seperti makhluk. Allah telah mengikrarkan dirinya, fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau hambamu bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabai, mengabulkan doa-doa orang yang langsung minta kepadaku tanpa perantara, minta. Ya. Jadi Allah itu mengenali kita person to person, secara personal, secara pribadi, mengenali kita, membimbing kita, mengarahkan kita, mengurusi kita, ya. Mengurusi urusan-urusan kita itu secara personal, personality, satu persatu, bukan secara global. Allah nggak bilang mana penduduk Mulya Asri, ada berapa kakak. Satu persatu Allah kenali, Allah pahami, Allah cukupi kebutuhannya. Ya. Bahkan Allah itu paham. Jadi jangan disamakan dengan bupati. Kalau bupati nggak bisa dia mengurusi rakyatnya personal. Dia paling bisa pegang data dari camat. Pak Camat, berapa jumlah kakak? Camat pun nggak bisa. Mungkin dia butuh keterangan dari
dari para lurah-lurah, para kepala kampung. Ya, para kepala kampung juga mungkin nggak hafal ada berapa kakak, dia butuh kepala lingkungan, ya, butuh kepala RT, kepala RW, baru didata. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu mengurusi kita. Tidak bisa disamakan. Ya, maka tadi berbeda hukumnya. Berdoa di kuburan, berdoanya itu di sisi kuburan, tapi berdoanya kepada Allah itu beda hukumnya dengan berdoa kepada penghuni kubur. Ya, kalau doa kepada penghuni kubur disepakati oleh para ulama ahli sunnah haram, tak boleh, karena doa itu ibadah dan ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, apapun namanya, mau dinamakan dengan wasilah, mau dinamakan dengan tawassul, mau dinamakan dengan tabarruk, tak boleh. Karena itu doa itu ibadah, dan ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini itu. Ya. Tapi kalau ada seorang berdoa di sisi kuburan, ketika ditanya, kamu kok berdoa di sisi kuburan orang-orang soleh? Maka kamu berdoa kepada saya? Saya berdoanya kepada Allah. Kok di sisi kuburan? Iya, saya kalau doa di sisi kuburan berkeyakinan lebih khusyuk, dan saya berkeyakinan lebih mustajab. Ya, ada juga orang yang model begitu. Nah, keyakinan ini itu keyakinan bid'ah, keyakinan yang tidak pernah ada dari pendahulu-pendahulu manusia. Ya, jadi para sahabat-sahabat Nabi itu tidak pernah menjadikan kuburan itu tempat berdoa, tempat beribadah. Tetap sebaik-baik tempat berdoa, sebaik-baik tempat ibadah itu apa? Ya masjid. Ya, bukan kuburan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, artinya apa? Jadikan rumah kalian itu tempat ibadah, tempat sholat, tempat zikir, tempat baca Quran. Jangan seperti kuburan. Kuburan itu bukan tempat ibadah, tempat yang sunyi dari ibadah. Orang boleh datang ke kuburan, boleh untuk ziarah, untuk membersihkan makam orang tuanya, boleh. Ya, tapi kalau dia meyakini tempat ini lebih khusyuk, itu butuh dalil. Ya, butuh contoh praktek dari Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Dan kita tidak mendapatkan buktian dari para ulama bahwasanya sejak wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat itu beribadah di kuburan, sisi kuburan Nabi. Enggak, mereka ibadah di masjid, ibadah di rumah-rumah mereka. Ya, jadikan rumah kalian nawwiru buyutakum bil Qur'an. Hiasi rumah kalian itu dengan bacaan Al-Quran. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu akan lari terbirit-birit dari
rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Ya, ini membahasakan syirik akbar. Sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kan doa, seperti doa kepada selain Allah. Wal istighatsah bil amwat, meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati. Awil ahya'il ghaibin, atau meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup tapi nggak ada di situ. Ya, orangnya nggak ada di situ. Karena ada Pak, dia punya guru spiritual. Gurunya itu di Jawa. Ya, gurunya di Jawa, dia di Sumatera. Gurunya masih hidup. Tapi kalau dia punya masalah, dia selalu minta bantuan sama gurunya. Ya, wahai guruku, muridmu ini mengalami kesulitan. Dia ucapkan seperti itu atau dia batin. Bukan lewat telepon ya, beda. Muridmu ini dalam kesusahan, terhimpit masalah. Maka tolonglah muridmu ini, wahai guruku. Nah, itu juga nggak boleh. Itu bisa terjerumus dalam kesyirikan. Ada tak orang itu? Ada. Ya. Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Bukhari, min akbaril kabair asyirku billah, dosa besar yang paling besar itu syirik. Maka kita ini enggak boleh bosan mengkaji tentang masalah ini, permasalahan ini, permasalahan syirik, permasalahan tauhid. Karena ini pokok, ini sangat krusial, sangat fundamental, sangat mendasar. Kalau dalam masalah ini kita nggak paham, maka kemungkinan besar kita akan tergelincir. Kalau kita tergelincir, habis amalan kita. Ya, buat apa seorang itu membangun amalannya dengan bangunan yang tinggi menjulang ke langit, tapi dia nggak paham masalah ini? Berbahaya. Ya, bisa habis, tidak tersisa, karena tidak memahami apa itu syirik, apa definisi syirik, apa pembagian syirik, apa macam-macam syirik, dan apa ancaman-ancaman syirik. Kalau dia nggak paham, berbahaya. Ya, amalan-amalan yang dia bangun bisa hancur. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qadimna ila ma 'amilu min 'amalin wa ja'alnahu haba'an manthura." Kalau kami tunjukkan, ya, kami perlihatkan kepada seseorang, ya, dari apa-apa yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Dia pernah melakukan ini, pernah beramal ini, pernah berbuat ini. Kemudian tiba-tiba apa? Kami jadikan amalan tersebut haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan.
Umar bin Khattab pernah meneteskan air mata ketika mendengar ayat ini, dan beliau mengomentari betapa kasihannya orang-orang yang mereka telah melakukan ini, melakukan itu. Mereka berharap dengan amalan yang mereka kerjakan bisa masukkan mereka ke dalam surga. Mereka dengan pede membawa amalan yang begitu banyak, bahkan sebesar gunung agama. Tapi tatkala di hadapan Allah, amalan tersebut tidak diterima. Ya, amalan tersebut tidak ada nilainya. Nilainya itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilai. Kenapa? Rusak gara-gara syirik. Jadi Umar bin Khattab pernah mengisahkan kasihan melihat ada sebagian tokoh agama dari agama lain sampai dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan untuk tidak berumah tangga, ya, nggak nikah, nggak berumah tangga, jadi hamba Tuhan, ya. Dan dia berharap dengan perbuatan itu taqarrub kepada Allah. Padahal kata Umar bin Khattab, sama sekali itu tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau membacakan ayat tadi. Wajalnahu haba'an mansura. Kenapa? Syirik. Kekufuran yang menghancur leburkan amalan seseorang. Dan kita nggak boleh merasa tenang, merasa aman dari dosa syirik. Tidak ada yang aman. Tidak ada manusia yang merasa aman dari dosa syirik. Sampai para nabi dan rasul, sampai kekasih Allah Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu khawatir, selalu minta pertolongan, memohon kepada Allah agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Siapa sih Nabi Ibrahim itu? Sampai segitunya takutnya, ya. Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan jauhkan anak keturunanku dari melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah. Bayangkan kalau selevel Nabi Ibrahim jadi takut. Kok kita yang bukan Nabi, bukan anak Nabi, bukan keturunan Nabi, keturunan Nabi bukan gitu. Kayak keturunan Nabi. Ada yang bilang gitu, mau keturunan Nabi, kok hidungnya pesek katanya gitu. Kita ini bukan anak Nabi, bukan keturunan Nabi yang dibilang orang habaib itu. Tentu kekhawatiran itu lebih besar nih, ya. Sehingga Rasulullah SAW itu pernah mengajarkan doa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq yang imannya sama para nabi dan rasul itu ya 11-12. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi, kalau seandainya semua manusia ini ditimbang imannya, diletakkan di satu timbangan selain Nabi, ya, manusia selain Nabi, itu dikumpulkan, diletakkan di satu timbangan, kemudian imannya Abu Bakar Siddiq ditimbang di timbangan yang satunya, lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq.
dibandingkan dengan seluruh manusia. Ya. Bersama dengan itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Bakar. Tak ajaib. Kalau bahasa kita takweh ini amalan. Tak kasih amalan. Amalan apa aja nanti? Baca. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa itu baru harus dihafal. Ya Allah, kata Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar, karena saking khawatirnya kalau Abu Bakar itu terjerumus dalam kesyirikan. Ya, Nabi ini khawatir terhadap Abu Bakar. Ya, Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari yang aku tidak ketahui. Ya. Karena bisa jadi seorang itu melakukan kesyirikan dalam keadaan dirinya nggak tahu. Bisa jadi. Ini ada seorang ustaz nulis buku sesat tanpa sadar. Ya. Tadi dia udah pede, wah saya berzikir sekian ribu kali, sudah sholat sekian ribu rakaat, sudah khatam Al-Quran sekian ratus kali. Gak mungkinlah saya ini mau tersesat. Jangan. Barang siapa yang merasa aman dari satu kesalahan, maka dia akan mudah terjerumus ke dalam kesalahan tersebut. Aman dari kesyirikan, paling mudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Aman dari kebid'ahan, paling mudah terjerumus ke dalam kebid'ahan. Aman dari kemaksiatan, paling mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Afa aminu ahlul qura?" Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ala ya'manu, ketahuilah tidak ada yang merasa aman ya, dari siksaan Allah kecuali orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang melampaui batas. Sudah masuk ke Isya? Ya. Ya, kita pelan-pelan Pak ya. Buku ini sebenarnya tipis ya, cuma berapa lembar. Cuma kalau kita baca ini cuma 32 lembar. Kita baca ya tanpa kita berikan faedah, nanti tidak banyak mendapatkan faedah. Ya, tapi paling tidak jangan bosan mempelajari tauhid. Jangan bosan mempelajari kesyirikan. Itu aja, bosan. Apalagi kita belajar tentang membebaskan Palestina gitu ya. Gitu ya. Maka kita nggak belajar tentang mengkaji antara Iran, Israel dan Amerika gitu ya. Kayaknya seru gitu. Kemarin katanya roketnya Iran lewatin Lampung. Ya, udah kita aja dulu ya. Kita aja dulu, kita lanjut pertanyaan setelah aja. Kita lanjutkan. Kemudian hal asyirku mawjud di hadhihi ummah, apakah kesyirikan itu ada di tengah-tengah umat ini? Maka jawabannya iya, ada. Karena ada orang yang nggak tahu apakah kesyirikan itu ada, dia bilang nggak ada. Ya. Jadi saya pernah ngisi di satu masjid. Kemudian ada salah satu auden, dia protes bahwasanya kesyirikan itu sudah nggak ada lagi. Dan
dakwah yang model seperti ini sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Kesyirikan sudah nggak ada. Mungkin kita mau bahas sekarang, orang sudah nggak ada lagi nyembah patung, nyembah berhala. Orang sudah mulai cerdas, ya. Jadi udah nggak update lagi orang ngaji kayak gini ini. Dia bilang. Itu salah satu tokoh besar yang mengucapkan seperti itu. Kita katakan kesyirikan akan selalu ada selagi manusia itu ada. Ya, kesyirikan itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Jadi kalau orang yang mengatakan kesyirikan tidak ada, berarti dia tidak paham apa itu syirik. Makanya nanti konsekuensinya. Kalau orang itu merasa aman dari kesyirikan, dia paling mudah terjerumus dalam perkara kesyirikan. Ya. Jadi syirik itu ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka itu melakukan kesyirikan. Ya, jadi banyak yang melakukan kesyirikan itu banyak. Ya, melakukan kesyirikan itu banyak. Bahkan dari kalangan intelektual meyakini Allah punya anak itu kesyirikan bukan? Kesyirikan. Ya, meyakini Allah punya anak. Siapa yang meyakini? Kalau dalam survei itu lebih dari 1 miliar manusia meyakini itu. Ya, lebih dari 1 miliar yang meyakini. Berbagai keyakinan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta alhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta tu'bada al-awthan." Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku itu berjumpa dengan orang-orang musyrik. Ya, berjumpa itu artinya berperang dengan orang-orang musyrik. Wa hatta tu'badul awthan, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Ya, jadi semakin modern manusia, itu kesyirikan akan semakin berkembang. Ya, semakin modern manusia, agama itu akan semakin ditinggalkan. Makanya sampai pada puncak kemodernan manusia itu di ujung-ujung hari kiamat. Ya, mereka berkeyakinan beranggapan agama itu sudah tidak lagi diperlukan. Makanya disebutkan sampai di permukaan bumi ini tidak lagi ada orang yang menyerukan azan, tidak ada lagi. Ya, jadi kalau sudah azan nggak dikumandangkan, itu berarti dekat-dekat mau kiamat. Ya, lebaran Al-Quran sudah nggak ada lagi yang mau buka, itu udah dekat mau kiamat. Jadi orang itu tujuannya cuma dunia. Ya, orang-orang modern, ya. Jadi agama itu sebagai penghalang mereka untuk mendidik karir. Ya. Dan semakin orang modern, dia bisa semakin jauh dari agama. Kalau dia tidak belajar agama, dia akan tergerus oleh arus, terbawa oleh
awal perubahan zaman ini. Ya. Maka kiamat tidak akan tegak sampai sampai orang-orang tidak lagi ada yang mengumandangkan azan, tidak ada yang mengingat Allah, ya, sampai dikisahkan kemaksiatan merajalela, perzinahan itu di pinggir jalan. Yataharrajuna kama taharrajal umur, seperti keledai mereka melakukannya di pinggir jalan. Orang yang paling baik pada zaman itu adalah orang yang mengatakan, andai aku melakukan itu tapi tidak di pinggir jalan, itulah orang terbaik pada saat itu. Tapi dia juga orang yang buruk, ya, tapi keburukannya lebih ringan, tapi tetap buruk. Kesirikan itu akan selalu ada, tak mungkin nggak ada. Di mana manusia ada, di situ kesirikan ada. Ya, dan terus semakin jauh dari fatrah kenabian, semakin jauh dari zaman kenabian, dari fase kenabian, manusia itu akan semakin buruk. Ya, masa fatrah kita ini dengan fatrah kenabian kan sudah 1500 tahun kan. Kita tidak bisa bayangkan zaman kita sekarang ini sudah begini. Kemaksiatan sudah tidak bisa lagi dibendung. Ya, meskipun alhamdulillah dakwah juga mulai berkembang. Ya, tapi kalau kita lihat, masya Allah, kalau di kampung-kampung yang dakwah itu tidak tersentuh, luar biasa kemaksiatannya, ngalah-ngalahin dengan yang di kota, yang narkoba, yang free sex-nya, ya, yang kedoliman merampas tanah, ya, yang pencuriannya, pembegalan di kampung-kampung. Kenapa dakwah tidak tersentuh? Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau kita jarak kenabian dari kenabian ke kita aja 1500 tahun, bagaimana dengan nanti 2000 tahun, 3000 tahun, 5000 tahun? Manusia akan semakin rusak. Ya, dan itu telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Akan datang kepada masa zaman, ya, yang zaman setelahnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Zaman terbaik zaman siapa? Zaman sahabat. Karena mereka langsung dibimbing oleh Rasulullah. Ya, mereka dididik oleh Rasulullah. Mereka dipuji akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin. Kalian itu sebaik-baik manusia. Yang bersama. Kemudian setelahnya setelahnya lagi setelahnya lagi tabi, terus lama-lama kita ini sudah generasi nggak tahu generasi berapa, ya, sudah banyak keburukan. Kalau disebutkan dalam hadis Nabi yang panjang itu, setelah masa jahiliyah ada masa hidayah. Setelah masa hidayah ada masa futur. Setelah masa futur bisa lagi balik ke hidayah, tapi sudah ada kabur. Ya, wa fihi dakhal, ada kabur. Apa maksud kabur? Dia bikin samar-samar, abu-abu, bingung orang mau menghukumi. Jadi sebenarnya saya gendera, saya lebaran di Jumat atau Sabtu. Bingung Pak. Nang Saudi Jumat kok yang Sabtu. Ya. Kan bingung itu yang disebut dengan dakhal tadi, bingung manusia. Akhirnya melusi gasik. Iya, ada lebaran melusi gasik, enak. Ya. Iya. Orang kan maunya yang gampang-gampang, Pak.
karena nggak punya ilmu, ya, nggak punya ilmu, dikasih tahu ngeyel, ya, akhirnya apa? Kasih gue lah, enak. Dan kita coba sampai di sini, insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan Pak? Satu aja ya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Dia minta kepada Allah. Ya Allah, tolong sampai kepada Tuhan, tolong akan saya bebas. Tentang tawasul, wasilah, berdoa, dia berdoa kepada Allah, tapi dengan simpulan. Ya Allah, aku minta kepadamu melalui perantara simpulan, gitu ya. Ya, itu perkara yang tidak disyariatkan itu seperti itu. Ya. Juga ada di sana hadis yang mirip, tapi hadis itu lemah, bahkan sebagian lemah menghukumi palsu. Tawassul bijahin Nabi. Tawassullah kamu dengan kedudukan Nabi. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kedudukan Nabi-Mu yang besar ini, agar Engkau mengabulkan permohonan. Itu tidak boleh. Ya, boleh dalam syariat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa langsung kepada tanpa perantara. Adapun boleh di sana ada hadis-hadis yang berkaitan dengan wasilah yang dibolehkan. Itu diantara bentuknya boleh kita minta doa mendatangi orang yang soleh. Kita minta tolong untuk didoakan, itu boleh. Ya, datang ke ustaz, datang ke kiai, minta tolong didoakan, itu boleh. Tapi itu juga nggak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Ya, nggak bisa dijadikan sebagai kebiasaan. Jadi kalau kita lihat praktek para sahabat Nabi itu nggak seperti itu, hanya momen-momen tertentu. Yang kita datang tolong doanya, doa sendiri loh, doa sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat praktek Rasulullah itu mendoakan sahabatnya itu hanya sedikit sekali, hanya beberapa kasus. Sisanya mereka itu doa sedikit. Ya, ada salah seorang wanita yang sakit ayam minta didoakan oleh Nabi kesembuhan. Hanya beberapa kasus saja. Ya, kemudian termasuk juga doa Abu Hurairah minta didoakan agar ibunya masuk Islam. Itu pun hanya sekali. Nggak banyak. Setiap ketemu Rasulullah minta doanya sendiri. Enggak. Mereka berdoa sendiri. Rasulullah mengajarkan doa. Ya, di antara doa agar seorang itu bisa terpilih dari hutang, Rasulullah ajarkan. Agar seorang itu bisa tidur dengan pulas, Allah ajarkan. Agar seorang itu terhindar dari mara bahaya, Allah ajarkan. Rasulullah ajarkan. Itu, ya. Jadi bukan jadikan sebagai kebiasaan. Hanya kalau kita butuh, boleh kita mendatangi orang soleh, ya. Kemudian kita minta didoakan, boleh. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Setiap ketemu orang, tolong doakan saya. Ketemu orang, tolong doakan saya. Ketemu orang, tolong enggak. Doa sendiri. Ya, paham? Nah. Dan juga ada modelnya tawasul dengan amal soleh. Jadi kita pernah melakukan amal soleh yang menurut kita itu the best lah. Dari keikhlasannya, dari kekhusyuannya, dari kualitasnya itu amalan yang kita andalkan.
Jadi gitu ya Allah, aku pernah berbuat ini ya Allah, murni aku berbuat ini mengharapkan pahala darimu ya. Ya Allah, jika memang amalanku itu amalan yang soleh ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah. Selesaikanlah masalahku yang rumit ini yang menurut ilmu manusia nggak ada jalan keluar ya Allah. Utangku sudah miliaran ini ya Allah. Aku sudah dicari orang-orang mana ya Allah. Dia tawasul dengan ya Allah, lunasilah hutang-hutangku ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan urusan kecuali Engkau ya. Maka aku bertawasul dengan amalan soleh yang dulu pernah aku kerjakan itu ya. Ya, iya. Atau dia berdoa dengan tawasul dengan keimanan. Ya, dia dengan karena keimanan dia kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, kabulkan hajatku. Boleh, ya, boleh. Tapi mendatangi kasus yang seperti Bapak bilang tadi tidak pernah ada, ya, di dalam literatur Islam yang kredibel yang diberlakukan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.